Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barizi eh, dengan kelas 5D reguler pagi Banjarbaru. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah teknik kompilasi dengan dosen pembimbing Bapak Alfat. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini adalah tema judul saya yaitu The Power of Translate, yaitu artinya menghubungkan dunia antar bangsa. Menghubungkan dunia melalui bangsa. Oke. Di sini ada nama dan NPM saya. Oke. Di sini ada nama dan NPM dan kelas saya. Baik, untuk sini selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada definisi penerjemah, yaitu penerjemah membantu mengubah bahasa untuk memudahkan komunikasi antar bangsa. Nah, di era global penerjemah sangat penting untuk jembati perbedaan bahasa baik dalam bisnis, pendidikan maupun komunikasi sehari-hari. Misalnya itu penerjemah ini seperti alat atau individu yang mengubah bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Ya, itu pasti itu sangat membantu dalam memfasilitasi komunikasi antara bangsa. Jadi dunia ini bisa terhubung dengan penerjemah ini. Ya, itu sangat penting karena dia itu menjadi perbedaan bahasa. Jadi berbagai negara itu bisa saling memahami dan penerjemah ini biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari konten internet, dokumen bisnis, hingga komunikasi internasional, dan bisa juga membantu masyarakat informasi global dengan mudah. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis penerjemah, yaitu ada dua. Penerjemah manusia lebih baik dalam menangkap konteks budaya dari nuansa bahasa ideal untuk teks kompleks, tapi lebih lambat dan mahal. Dan kedua itu penerjemah mesin cepat dan efisien menggunakan algoritma AI, cocok untuk terjemahan volume besar, tapi sering kurang akurat dalam memahami konteks. Baik, di sini saya ingin arti dari penerjemah manusia itu, yaitu penerjemah manusia ini sangat memahami konteks budaya. Nah, itu seperti menerjemahkannya lebih akurat dalam situasi khusus dalam konteks budaya ya tadi. Mungkin seperti penerjemah manusia itu seperti teks sastra atau negosiasi bisnis. Baik, penerjemah manusia ini juga ada kekurangannya, yaitu dia memerlukan waktu lebih lama dan lebih mahal dibandingkan penerjemah mesin. Baik, selanjutnya itu penerjemah mesin, yaitu mungkin saya ingin keunggulannya itu cocok untuk menerjemahkan teks sederhana dan dalam jumlah yang sangat besar, misalnya dalam coding, dalam coding dan lain-lainnya seperti bahasa negara lain. Kita menerjemahkan Thailand juga bisa, Indonesia ke Thailand, Indonesia ke Inggris, Indonesia ke Cina itu bisa, tapi lebih mahal. Tapi di sini juga ya seperti Google Translate lah, dan DeepL itu sama ya, langsung digunakan secara instan. Misalnya kita memasukkan terjemah tersebut, maka langsung tertranslate. Baik, di sini juga selanjutnya juga slide selanjutnya. Nah, ini peran penerjemah dalam komunikasi global. Jadi penerjemah ini meningkatkan akses informasi dengan memungkinkan orang memahami konten dalam bahasa mereka. Dua, mereka mempercepat komunikasi antar negara dalam bisnis dan diplomasi, serta mendukung perjanjian perdagangan dan kontrak internasional untuk mencegah kesalahan. Misalnya itu yang pertama itu perannya itu ya meningkatkan akses informasi orang dari seluruh dunia dan memahami informasi dari mereka sendiri, ya. Baik itu dalam berita, buku, dokumen, dokumentasi, dan juga mungkin bisa mempercepat komunikasi antar bangsa ya.
dari bisnis, diplomasi, pendidikan. Jadi sangat memfasilitasi komunikasi antar bangsa ini secara internasional, kerjasama internasional. Ya, bisa juga mendukung diplomasi dan perdagangan, membantu dalam perjanjian perdagangan, kontrak internasional dan pertemuan diplomatik. Seperti untuk memastikan komunikasi tersebut jelas dan tidak ada kesalahpahaman dengan penerjemahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif dari teknologi penerjemah. Di sini teknologi penerjemah seperti AI, misalnya Google Translate, memungkinkan akses cepat ke terjemahan dalam bahasa. Misalnya penerjemah waktu nyata memfasilitasi komunikasi langsung dalam percakapan multibahasa ini, meningkatkan kolaborasi global dalam bisnis dan penelitian, membuat pertukaran ide menjadi lebih mudah. Baik, itu yang pertama itu yaitu misalnya kita akses cepat itu seperti Google Translate ini kan bisa pakai voice ya. Nah, jadi kita bisa menerjemahkan orang tersebut dengan Google Voice. Nah, misalnya dari bidang bisnis, juga bisa pendidikan, pelayanan. Penerjemahan waktu ini itu seperti ya kita seperti alat itu seperti penerjemahan instan, situasinya langsung, seperti aplikasi Slowler ya, terjemahan suara bisa agar lebih lancar dalam konteks global. Juga bisa meningkatkan kolaborasi ya, seperti penerjemah itu yang lebih baik itu internasional, kolaborasi internasional. Nah, untuk membagikan ide-ide itu dibagikan secara ide-ide yang bisa dibaca oleh seluruh dunia. Oke, baik, slide selanjutnya yaitu itu tantangan dalam penerjemahan. Nah, kesalahan terjemahan itu dari manusia maupun mesin itu membuat kesalahan dalam konteks yang kompleks. Ya, mesin sering kesulitan menangkap nuansa budaya sehingga dapat kehilangan, ketetapan dan kepekaan. Nah, penerjemah harus memastikan terjemahan akurat atau tidak. Ada budaya yang bisa sulit dilakukan. Dan yang pertama itu kesalahan penerjemah itu misalnya kesalahpahaman kita mengartikan istilah makna-makna tersebut yang ganda. Jadi bahasanya itu ada dua, ganda gitu. Ganda jadi jar urang itu, jar urang ini. Nah, itu ganda kesalahan terjemah. Dan yang kedua itu konteks budaya, itu seperti sering kali aja menangkap nuansa budaya itu dari suatu bahasa. Misalnya dalam konteks apa ya? Misalnya dalam konteks tidak dapat dipahami mesin, nah konteks budaya itu tidak dapat dipahami oleh mesin. Misalnya penerjemah itu yang ketiga, kepekaan penerjemah. Nah, kita harus memastikan penerjemah itu betul apa tidak. Nah, dan itu sangat sensitif dari budaya dan konteks yang bisa menjadi tantangan kita tersendiri. Oke, slide selanjutnya. Masa depan teknologi penerjemah. Oke. Jadi, teknologi penerjemah akan semakin canggih dengan AI yang lebih akurat, penggunaan akan meluas di bidang medis, hukum, serta dia mendukung bisnis dan penerjemah real time untuk teks, suara, dan video. Misalnya itu kita dalam perkembangan AI itu semakin canggih, terjemahnya otomatis lebih akurat dalam konteks yang lebih baik, dan algoritmanya juga pembelajaran mesin itu akan terus diperbarui dari bahasa yang kompleks dan seperti nuansa bahasa. Dalam penggunaan seperti berbagai sektor, yaitu dari di mana penerjemah ini di masa depan lebih luas, terutama di sektor seperti medis, hukum, pendidikan, bisnis internasional, ini akan sangat membantu dari kembangkan
ini sangat membantu dalam membantu yaitu bahasa dalam situasi yang kritis seperti diagnosis medis atau persidangan hukum. Nah, di sini ada penerjemah multimoral yaitu mampu. Jadi masa depannya tuh penerjemah multimodal yaitu mampu menerjemahkan tidak hanya teks, bagus lagi, tapi juga suara, video, bahkan bahasa isyarat pun bisa. Jadi secara realnya mungkin di komunikasi multibahasa yang lebih inklusif dan efisien. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari saya yaitu jadi penerjemah itu sangat penting bagi dunia, yaitu memfasilitasi komunikasi antar bahasa. Nah, jadi alat yang sangat penting. Misalnya dan seperti AI telah mempercepat proses ini. Ya, meski ada tantangan budaya dan akurasi di masa depan teknologi penerjemah akan semakin maju meningkatkan komunikasi global di berbagai sektor. Baik, selesai sudah presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.